Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Allah lah yang menurunkan dan menunjukkan kepada kita kebenaran, dan Allah sendiri yang menamakan dirinya dengan Al-Haq. Allah adalah Al-Haq, dan Allah sendiri sumber dari kebenaran itu sendiri melalui Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah salawat kepada beliau, karena dari beliaulah, karena atas sebab beliaulah kita mendapatkan kebenaran, dan melalui Nabi Muhammad SAW kita tahu tentang kebenaran. Melalui Nabi Muhammad juga kita akan masuk surga. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, hadis wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada kita saat ini, dan melalui Nabi Muhammad juga kita masuk surga. Ajaran Nabi Muhammad kita masuk surga atas karena Nabi Muhammad, pintu surga juga dibuka. Jadi jalan ke surga itu lewat Nabi. Jadi pintu sarugo tidak dibuka kecuali Nabi tiba dulu, baru dibuka pintu sarugo. Mode itu pula jalan wak menuju sarugo karena lewat ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruhnya, baik yang secara maknawi ajarannya maupun secara hissi masuk sarugonya, itu karena Nabi Muhammad. Atas sebab Nabi Muhammad SAW, pintu sarugo tidak akan dibukaan kecuali Nabi Muhammad tiba lebih dahulu. Nabi tiba baru dibukaan pintu sarugo. Jadi jalan selamat ke surga yaitu lewat Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah bersalawat kepada beliau. Baik, itu isa dilamben apa? Isa lamben. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak, bukan nisbi, bukan bisa jadi betul, bukan bisa jadi indah, tapi kebenaran yang mutlak. Mutlak itu otoriter, pasti benar, pasti benar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena yang Nabi Muhammad sampaikan itu wahyu dari Allah, yaitu berupa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah prinsip dasar agama Islam. Wahyu adalah sumber kebenaran, bukan yang lainnya. Kalau itu adalah benar wahyu Allah, benar dari Nabi Muhammad SAW, itulah yang benar, itulah yang betul. Walaupun sebenarnya bertentangan dengan akal, pikiran, dan perasaan manusia. Nah, kalau prinsip itu sudah kita pegang erat-erat, maka dengan izin Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Wahyu, kebenaran yang bersumber dari wahyu itu kebenaran yang tidak akan goyah. Kebenaran yang tidak akan goyah. Beda dengan kebenaran yang berasal dari akal pikiran manusia. Itu kebenaran yang pasti mungkin akan goyah. Seperti misalnya ketika akan diberlakukan suatu hukum atau norma-norma yang ada di masyarakat, nilai-nilai yang ada di masyarakat, ketika nilai tersebut atau norma tersebut ditetapkan, dibiasakan, dilakukan karena dasar perasaan dan akal pikiran, bisa jadi itu salah, bisa jadi itu benar. Tapi kalau nilai tadi itu dasarnya Al-Quran dan Sunnah, maka dipastikan itu benar selalu. Contoh sederhana, ketika kini marak dan selalu digembor-gemborkan de orang yang mengikuti hawa nafsunya,
melegalkan permasalahan LGBT, itu orientasi biologis yang menyimpang, terutama dunia barat yang melegalkan hal tersebut. Alasannya seseorang itu bebas melabuhkan cintanya ke siapa saja, bebas tanpa ada yang mengekang, karena itu adalah hak asasi manusia, hak asasi manusia. Oke, itu alasan. Tapi di satu sisi, negara yang membolehkan LGBT melarang hubungan sedarah. Hubungan sedarah. Anak dengan orang tua dilarang menikah, adik dengan abang dilarang menikah, atau hubungan sedarah yang lainnya. Paman dengan kemanakannya misalkan dilarang untuk berhubungan perkawinan. Itu dilarang. Kenapa mereka melarang tersebut? Alasannya karena anak keturunan mereka nanti akan cacat. Nah, seandainya di LGBT mereka sebutkan orang yang memiliki penyakit LGBT itu boleh dan dilegalkan karena mereka bebas melabuhkan cintanya, seharusnya bebas juga, ya. Karena mereka bebas melabuhkan cintanya ke siapa saja, ya. Berarti hukumnya ganda, ya. Risiko boleh, risiko tidak boleh, ya kan? Risiko boleh, risiko tidak boleh, gitu kan? Padahal di masalah LGBT manusia berpotensi punah. Kan orang tidak punya anak lagi, berpotensi punah. Sedangkan di hubungan saudara manusia kecil potensi punahnya, ya kan? Coba lihat, karena akal pikiran yang menilai. Yang menilai itu akal pikiran, bukan wahyu. Bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ini, bahwa kejadian di dunia barat mereka menghadapi musibah kekurangan anak muda. Iyo, mereka kata LGBT. Siapa yang beranak hanya mengikuti hawa nafsunya, gitu. Hanya mengikuti hawa nafsunya. Jarang perempuan-perempuan yang ingin hamil. Jarang perempuan yang ingin hamil karena mereka mendapatkan bisa menyalurkan syahwatnya di luar pernikahan. Jadi mereka jarang perempuan yang ingin hamil. Hamil pun mereka mungkin anaknya satu atau dua orang, gitu. Jadi populasi manusia di sana, anak-anak muda di sana itu lebih sedikit dibandingkan negara-negara yang mengharamkan LGBT. Ini baru contoh contoh kecil bagaimana akal mengukur suatu hal benar, sedangkan wahyu mengatakan itu salah. Wahyu mengatakan itu salah, akal mengatakan benar. Nah, itu bukti nyatanya. Bukti nyatanya. Bukti nyatanya. Nah, logikanya kebenaran tersebut kenapa harus bersumber dari wahyu? Jawabannya sederhana, karena Allah lah sang pencipta. Allah lebih tahu nama yang lebih elok, yang maslahat, yang bermanfaat, yang lebih sesuai untuk kehidupan manusia. Allah lebih tahu, kan Allah yang menciptakan. Dan Allah yang menciptakan. Nah, seandainya mereka membantah tidak ada sang pencipta, itu beda pembahasannya lagi. Allah bukan sang pencipta, berarti orang paling gila di dunia, gitu. Atau terserah mereka tidak kenal dengan nama Allah, tapi kalau mereka meyakini ada sang pencipta, itu sudah bagus, gitu. Kalau mereka mengatakan tidak ada pencipta, berarti kita ada begitu saja, masuk akal. Aduh aja medewanya, gitu. Membuat tadi kemarin ada bondar, dibuang langsung timbul dina. Timbul langsung gitu. Malah tiang gitu. Tabang udah tekan aja timbul langsung di sungai Gerbiang. Hemat saudara, hemat tenaga, hemat waktu, hemat titik, kan? Berarti tidak perlu lah hal-hal transportasi dan yang lainnya, gitu. Nah, di satu sisi itu hukumnya ganda, gitu. Karena mereka akal pikiran mereka yang menilai. Satu sisi mereka mengatakan alam semesta ini terjadi begitu saja. Di sisi yang lain mereka mengatakan manusia itu berevolusi. Coba lihat. Seandainya mereka mengatakan manusia itu berevolusi dari makhluk aja kan sampai jadi orang, gitu. Itu berarti ada sebab akibat, kan?
ada perkembangan, ada proses, ada proses. Nah, seandainya ada proses, siapa yang menjalankan proses ini? Apakah proses itu bergerak begitu saja? Tidak mungkin kan? Mustahil. Apalagi dunia yang sebesar ini gitu. Dengan keteraturannya yang sangat teliti, dengan keteraturan yang sangat teliti. Nah, ini kecil terjadi begitu saja, begitu saja. Seandainya ada orang ingin memiliki anak, makanya harus hamil dulu kan? Nah, mungkin tiba-tiba hamil, ada prosesnya, ada prosesnya. Seandainya seseorang ingin sembuh dari sakitnya, ada prosesnya. Kok UB dulu, minum UB, kok olahraga, kok terapi, kok bauri, macam-macam. Ada prosesnya. Nah, itulah akal pikiran yang menilai, beda dengan wahyu yang menilai. Nah, orang itu yang paling gilo di dunia kalau mengecewakan tak ada sang pencipta. Ada sang pencipta. Nah, jadi kebenaran bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu kebenaran yang mutlak. Apapun yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu benar. Hati, pikiran dan perasaan itu harus dikesampingkan. Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan ini benar, yang lain salah. Nah, itulah yang membuat Allah ridho terhadap sahabat. Ketika sahabat mendengar Nabi mengatakan sesuatu, sami'na wa ata'na, langsung mendengar. Kami dengar Nabi, kami taat. Itulah membuat Allah ridho terhadap sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap sahabat. Kenapa? Karena mereka menyampingkan akal pikirannya, mereka menyampingkan perasaannya, mereka ikuti wahyu yang Nabi Muhammad SAW sampaikan dari Allah. Nah, itulah nilai sahabat tadi itu, Allah ridho terhadap mereka. Nah, disitulah nilai sahabat lebih mulia, generasi yang mulia, karena mereka langsung mengikuti wahyu tanpa harus menimbang-nimbang dengan akal pikirannya. Terbukti zaman sekarang kan banyak contoh-contoh orang yang menimbang sesuatu atas dasar pikiran, banyak musibah yang akan ditimbulkan dibandingkan dengan orang yang menimbang karena Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh hal lain, masalah budaya misalkan, budaya kebiasaan masyarakat itu seharusnya ditimbang dengan apa yang betul. Budaya aku buliah, budaya kau tidak buliah. Apa timbangannya? Buliah tidak buliah itu apa timbangannya? Yang betul kan Al-Quran dan Sunnah. Coba kalau kita timbang dengan timbangan perasaan dan akal pikiran saja, ya, tidak ada hal lain, kita hanya pikir saja sama akal sama perasaan. Nah, pasti tidak ada di dunia ini yang disebut dengan porno aksi, ketelanjangan. Karena di Papua ada kebiasaan masyarakat tidak pakai pakaian, bahkan yang paralu ya tutuyannya. Nah, bahkan yang paralu ya tutuyannya. Ketika akan diberlakukan undang-undang porno aksi, heboh orang di Papua kan? Itu kan yang sudah seprovinsi kan ya? Ya kan? Model tujuh di Mentawai ada suku-suku yang masih tidak pakai baju kan? Masih yang paralu ya ditutuyannya. Ketika akan diberlakukan undang-undang porno aksi, apa standar porno aksi gitu? Itu ditanyanya kan? Apa standar porno aksi? Nah, standarnya modeko. Standar kalau di Papua apa itu? Kalau di Mentawai suku-suku yang tidak baju diusir dari Indonesia. Nah, mungkin kan? Makalah standarnya itu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau melalui akal pikiran pasti ada orang menolak. Pasti ada yang menolak. Nah, kalau melalui akal pikiran kebiasaan masing-masing, kebiasaan daerah masing-masing, budaya daerah masing-masing. Karena budaya setiap daerah di Indonesia itu pasti beda-beda. Yang mempengaruhi budaya tadi itu apa? Banyak hal. Makanya harus dikembalikan ke satu titik yang otoriter, yang kuat, yang berkuasa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, seandainya kalau ada yang otoriter, masalah jalan di kiri di kanan kan kuliah jadi. Kan jalan sebelah kanan lalu, jalan sebelah kiri lalu.
Tapi pemerintah melakukan harus sebelah kiri. Kalau ada sebelah kanan orang jalan ditilang kan. Beku kalau ada orang mengecewakan ke Pak Polisi kan, seram bola aja, mau bajak mau aja, seram bola di majalannya aja kan. Bisa buat mana tu? Itu berentak akhirnya kan. Tidak ada keteraturan hidup, tidak ada keteraturan lalu lintas. Itu baru hal ketek gitu. Lalu dalam masalah kehidupan lagi, dalam masalah kehidupan, maka harus ada yang otoriter, yang berkuasa mengatur tadi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur gitu. Ini benar, ini salah. Ini haram, ini halal. Otoriter yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh pernah di Indonesia itu budaya namanya, anda lupa nama istilahnya, budaya kalau bahasa Inggrisnya hunting, hunter, nah berburu, berburu apa? Head, pala, buru kapalo kijang, kapalo ugang. Ada budaya namanya berburu kapalo ugang, budaya di Dayak, suku Dayak. Nama budayanya berburu kapalo urang. Encak budaya itu. Dia encak budaya itu nak. Rencak untuk dilestarikan. Cocok untuk dilestarikan? Tidak kan? Tapi menurut mereka itu baik. Menjaga eksistensinya. Menjaga eksistensinya. Keberadaan mereka itu dijaga dengan seperti itu. Jadi antar suku itu berburu kepala. Makin banyak kapalo dan DP dia makin kuat. Cocok itu. Cocok kan? Cocok gitu. Itu hak asasi. Seharusnya bisa jadi hak asasi. Kan? Kenapa di budaya itu dihilangkan? Kenapa budaya itu dihilangkan dan budaya lain dibiarkan? Gitu. Kalau hanya perasaan, orang Dayak itu pun bisa menuntut kan? Kami semua orang Dayak, walaupun antar kami saja yang berburu kepala, tapi kami semuanya suka. Gitu. Apa caranya? Suku-suku Dayak dari itu mengecewakannya suku mode itu aja. Biarlah aja, walaupun mati anggota sukunya. Kalau sukunya satu itu mufakat, kami setuju mengadakan budaya berburu kepala. Bisa tidak diberlakukan di Indonesia? Atau di dunia lah? Gitu. Pasti banyak menentang kan? Yang melakukannya saja rela-rela, malah orang lain yang bersorak gitu. Coba kalau perasaan yang mengukur, akal pikiran saja yang mengukur, kacau dunia ada kan? Kacau. Makalah yang mengukur itu adalah wahyu. Yang mengukur menimbang ikut betul, ikut salah adalah wahyu. Orang Dayak itu melakukan hal seperti itu karena mereka ridho. Setelah mufakat bersama antar suku tadi itu, kalau terjadi perperangan atau misalkan sukuku dibunuh di suku lain, sukuku boleh berburu kepala dengan memburu kepala suku itu gitu. Kalau dapat cie atau dua kepala, berarti dendamnya lah terbalaskan gitu. Dan dilegalkan di mereka gitu. Tapi dihapuskan gitu. Mbak aku dihapuskan karena sadis kan? Tidak manusiawi. Menurut mereka manusiawi. Biasa dunia aja, kami lah dari dulu model itu aja. Kami saya ridonya rela-rela aja. Bahan orang lain nih boh. Kalau itu akal pikiran dan perasaan yang mengukur, makanya ukurannya harus wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu juga dalam masalah yang kita bahas ini, yaitu masalah warisan. Dalam masalah warisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an." Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian tidak tahu yang mana lebih bermanfaat untuk kalian. Itu di akhir salah satu ayat masalah warisan.
bapak-bapak kalian, anak-anak kalian tidak tahu yang mana lebih bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang mengatur warisan tadi, ayah dapat sebanyak apa, anak dapat sebanyak apa, ibu dapat sebanyak apa, saudara-saudari dapat sebanyak apa, kakek dapat sebanyak apa, anduang dapat sebanyak apa, paman-paman dan anak paman dapat sebanyak apa. Itu Allah yang mengatur langsung. Karena kata Allah, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Apa kalian, anak kalian tak tahu yang mana lebih bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Bara banyak kini warisan dibagi karena perasaan. Karena perasaan. Padahal Allah lebih tahu yang lebih seharusnya pun dapat, yang seharusnya sangene dapat, yang tak dapat sama sekali. Karena Allah lagi alasan, batu karena si mayit, orang yang meninggal tadi itu tidak tahu yang mana lebih bermanfaat untuk dirinya. Entah ayah, entah anak. Ya kan? Karena orang itu yang lebih dekat kan ke seseorang, orang tuanya dan anaknya. Orang tuanya karena darah orang tuanya ada di tubuhnya, anaknya karena darahnya ada di anaknya. Tapi kata Allah, kalian tidak tahu yang mana lebih bermanfaat, entah ayah kalian, entah anak kalian. Nah, disitulah ketika Allah Subhanahu wa taala membagi warisan tadi rinci, anak dapat bara, tidak ada tafsirannya lain. Rinci setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperlapan, 2/3, langsung angkonya Allah sabut. Angkonya Allah sabut. Nah, di sinalah letak keimanan kita menerima bahasanya ikolah yang betul, ikolah yang lebih bermanfaat, ikolah yang lebih maslahat untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Bukan perasaan, bukan perasaan. Sampai sekarang paham ya? Nah, karena kalau pakai perasaan, ya satu orang pakai perasaan, ya kan? Perasaan ambo beda sama perasaan saparhan. Nah, karena beda keluarga, beda latar belakang, beda pendidikan, gitu kan? Beda budaya, beda tempat tinggal. Nah, kalau pakai perasaan, tapi Allah lebih tahu yang lebih cocok untuk seluruh alam. Yang mana lebih cocok untuk seluruh alam, termasuk masalah warisan tadi. Nah, rata-rata di tengah masyarakat itu, terutama orang Minang, itu lebih banyak memakai perasaan dalam masalah warisan dan budaya. Kembali ke yang tadi, budaya tadi itu harus diukur pakai wahyu, bukan akal, bukan perasaan. Kalau tidak ditimbang pakai wahyu, maka akan terjadi tumpang tindih dan kezaliman. Zalim nanti. Kalau tidak ditimbang pakai wahyu. Yuk, antum tahu saja apa terjadi kezaliman di tengah masyarakat kan? Nah, terutama dalam masalah warisan. Itu ada mik keluar ke dalam. Ini memang nyonya mik keluar. Biar terdengar kan. Nah, jadi banyak terjadi kezaliman di tengah-tengah masyarakat karena masalah warisan yang tumpang tindih. Bahkan satu anak berkuasa terhadap harta orang tuanya, anak lain dibiarkan tidak dapat bagian warisan. Padahal mereka dilahirkan dari rahim yang sama, dilahirkan dari air yang sama. Kok dibedakan? Kalau toh pun akan dibedakan, kenapa yang ini dapat, kenapa yang ini tidak dapat? Kenapa tidak dibagi sama saja? Ya kan? Kenapa yang ini dapat, kenapa ini tidak dapat? Yang ini tidak dapat sama sekali, kan itu kan? Contoh sederhana, laki-laki tidak dapat sama sekali, padusi dapat sadoi. Kok dibedakan? Apakah inyo dek laki-laki menjamin inyo bisa hidup tentram, tidak miskin? Dek karena inyo laki-laki bisa menjamin inyo hidup tidak miskin? Tidak kan? Apakah inyo padusi menjamin hidupnya akan sengsara? Tidak gitu. Dari apa standarnya, apa ukurannya? Kalau fisiknya lemah, misalkan, kalau fisik padusi lemah, kalau fisik laki-laki kuat gitu. Dek karena fisiknya kuat, maka laki-laki banyak bakuli. Ya kan? Bakuli banalah gajinya gitu. Dek karena fisik padusi itu lemah, makanya karaju di kantor banyak. Karaju senang gajinya gadang.
Kalau pakai perasaan. Kalau pakai perasaan. Makanya yang menimbang itu seharusnya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menimbang. Seorang kau dapat banyak, seorang kau dapat sakit. Karena Allah tidak tahu yang mana lebih bermanfaat untuk diri si mayit dan mana lebih bermanfaat untuk orang tadi. Nah, karena kalau pakai perasaan, seorang itu pasti pakai perasaan. Setiap zaman pasti perasaannya berbeda-beda. Setiap zaman pasti perasaan berbeda-beda. Nah, makanya tidak bisa timbang. Timbangannya tidak akurat. Kalau ibarat menimbang padi kan, atau menimbang bare, tidak akurat timbangannya. Nah, timbangan yang paling akurat itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Allah langsung yang mengejar. Beda dengan orang yang mengejar. Nah, jadi kalau kita lah paham dalam prinsip itu, maka akan mudah untuk memberlakukan masalah warisan ini di tengah-tengah masyarakat. Karena Allah yakin iko yang batu, iko yang lebih maslahat. Walaupun mungkin yang mengerjakannya lebih sedikit dapat. Walaupun yang mengerjakan dan mengamalkannya lebih sedikit dapatnya. Karena ini adalah timbangan wahyu. Nah, kita masuk kini ke dalam agak lama. Ada urusan yang lain tak? Hanifah? Nah, kau mungkin ada perlu rapi atau beras semacam. 9:30. Oke, 9:30. Ini jam 7:30. Pertama, kini kita masuk ke dalam warisan itu sendiri, fikihnya. Sampai situ paham ya? Ada pertanyaan? Kalau masih ragu, enggak ya? Lanjut. Nah, baik. Kini kita masuk ke dalam warisan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala Allah membagi siapa saja yang akan dapat warisan. Siapa saja yang dapat warisan itu disebut dengan al-warathah, ahli waris. Ahli waris itu bukan keluarga terjemahannya ya. Ahli waris itu terjemahannya orang yang berpotensi untuk mendapat warisan. Orang yang berpotensi untuk mendapatkan warisan itu ahli waris. Jadi ahli waris itu pengertiannya bukan keluarga. Karena keluarga itu kadang kan etek wak keluarga wak, kemanakan wak keluarga wak, anak etek, anak apa, anak mande keluarga aja, ya kan? Sepupu ayah keluarga aja. Sepupu di ayah wak, ndak kakak kandung, sepupu lo di ayah wak kan keluarga aja. Bako keluarga aja, ya kan? Nusana keluarga aja. Jadi kalau ahli waris diterjemahkan dengan keluarga. Jadi ahli waris itu sama dengan orang yang berpotensi mendapatkan warisan. Siapa orangnya? Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Nah, orangnya satu dari laki-laki dulu ya. Catat, kau harap dicatat loh di HP atau di buku. Orang kau saja yang berpotensi untuk dapat warisan. Kalau yang lain tidak. Itu penting. Karena kalau ketika ada yang menuntut, cari catatannya. Oh, tidak potensi dapat warisan tadi disingkirkan. Nah. Pertama, itu laki-laki ya, khusus laki-laki. Itu ada berusi. Khusus laki-laki, anak satu, anak kandung. Anak kandung, laki-laki. Judulnya buat dateh laki-laki. Itu bertanya, lu berusi laki. Anak kandung. Anak kandung satu, anak kandung. Bukan anak tiri, bukan anak angkit. Anak kandung dari darahnya seorang. Yang kedua, cucu dari anak kandung. Bukan cucu dari anak kandung. Anak dari anak kandung. Berarti cucunya kan? Cucunya. Itu ada. Azan. Koman. Nah, cucu anak dari anak kandung. Berarti cucu si yang meninggal kan? Cucu yang meninggal. Ingat judulnya laki-laki ya. Aku bertanya lo berusi. Soalnya acok. Berusi laki saja. Buat judulnya kadang-kadang dia tag laki-laki gitu. Jadi anak cucu sebelum laki-laki itu. Ada berusi lah. Hah? Ditambahan. Aku bertanya kok laki berusi ya. Buat dia itu laki-laki gue kurang. Apa cara menulis supaya ini. Nah, satu anak, yang kedua cucu siapa? Cucu yang mati. Cucu yang meninggal ya. Berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Begitu caranya. Nah, yang ketiga ayah.
Ingat, ayah kandung, bukan ayah tiri, bukan ayah angkat. Ayah darinya, ayah kandungnya langsung. Ayah kandungnya langsung yang melahirkannya. Ayah yang melahirkannya gitu. Lewat ibunya. Nah, memang itu bahasa ulama. Ulama menyebutkan al-abul ladzi yaliduhu. Ayah yang melahirkannya. Lewat mana? Lewat rahim ibunya. Kalau tidak ada ayahnya tidak akan jadinya kan. Itu yang disebut di ulama al-abul ladzi yaliduhu. Di terjemahan ayah yang melahirkannya. Oke, lewat ibunya. Yang keempat, kakek dari jalur bapak. Kakek dari jalur bapak. Berarti ayah dari ayahnya. Ayah dari ayahnya. Sampai kakek. Ayah dari kakeknya, ayah dari ayahnya, ayah dari ayah, dari ayah, dari ayahnya. Sampai kakekku masih hidup gitu. Kalau masih ada ya, tapi jarang biasanya. Nah, yang kelima, saudara kandung. Saudara kandung. Saudara kandung. Saudara kandung. Yang keenam, saudara seayah. Si ayahnya beda yang dua. Yang ketujuh, saudara seibu. Sama ibu beda ayahnya. Yang kesembilan, cepet nak? Enggak. 8 lah. Yang ke-8, anak dari saudara kandung. Anak dari saudara kandung. Buat waktu itu anak dari saudara kandung. Kalau kemanakan apanya? Sesuku kemanakan juga kan? Kok makanya katanya itu harus pas gitu. Kemanakan misal kok foto kemanakan bo. Kalau hari beda tuh malincing maknanya lah. Buat anak dari saudara kandung. Pada itu. Ulama menetapkan kata tadi itu untuk menghilangkan multi tafsir. Sebenarnya dia. Sekarang nak banyak. Sesuku kemana aja kan? Anak sepupu kemana aja? Banyak itu dia lah. Jadi anak dari saudara kandung. Anak laki-laki bersih. Laki-laki, judulnya laki-laki ya. Jadi lupa tu. Anak dari yang ke-9. Yang ke-9, anak dari saudara sebapak. Anak dari saudara sebapak. Yang ke-10, paman kandung. Bukan paman. Coret-coret jangan paman. Paman tu biasa. Saudara laki-laki dari ayah yang kandung. Saudara laki-laki ayah sakanduang. Sakanduangnya sama siapa? Sama ayahnya. Sama ayah ya. Tidak semuanya doh. Oke, semuanya harus kandungan. Semua ayahnya ya. Saudara laki-laki ayah sekandung. Jadi ayah Hawa sama saudara yang tadi itu badik kakak saya dua. Paham ya? Dan ke sabalik saudara laki-laki ayah sebapak. Saudara laki-laki ayah sebapak. Saudara laki-laki ayah sebapak. Jadi ayah Hawa sama apa tadi itu badik kakak saya. Nah, yang kedua balik iyalah. Lalu yang kedua balik anak dari saudara ayah sekandung. Anak dari saudara ayah sekandung. Anak dari saudara ayah sekandung. Yang ketiga balik anak dari saudara ayah sebapak. Anak dari saudara ayah sebapak. Anak laki kursi. Laki. Soalnya acok aku. Bersih laki. Lah panjang, lebar kan. Itu ke sesi pertanyaan bersih laki. Jadi harus diulang-ulang supaya ingat. Anak dari saudara ayah sebapak. Sebapak lah tadi. Sebapak. Yang sampai balik suami. Untuk mempelajari suami yang masih menjadi suami. Jangan tidak mantan suami, suami yang masih menjadi suami.
Iko tanya lo, kalau lah cara ibu Ustaz ya. Ini laki ya gitu dong. Kalau lah cara ya. Yang masih berbaur ya. Yang masih, aku masih aktif lah. Masih aktif. Yang suami, ya. Kau pulang. Itu anak-anak apa? Pak, siapa yang tanya? Ada. Biasa ada satu dasar. Ayo. Kuliah tuh. Iya. Ayo. Anak-anak beraja. Enggak habis. Jadi suami yang masih suaminya ya, yang masih suaminya. Kalau cari enggak ada dong. Ini suami. Yang kali mubalik orang yang membebaskannya. Membebaskan siapa? Membebaskan dia dari perbudakan. Nya apa siapa? Yang mati. Oke? Orang yang membebaskannya, nya apa dalam kurung yang meninggal tuh, yang mati, yang mayit dari perbudakan. Dari perbudakan. Nah, itulah yang mubalik. Sadoe laki-laki, ini semuanya laki-laki. Nah, sekarang perempuan lah yang parusi. Sekarang yang parusi lah. Kok anak mencari lihat untuk menyelesaikan problematika warisan di tanah Minang, kita harus mengajarkan warisan ke masyarakat. Nah, untuk menyelesaikan problem warisan di tengah masyarakat. Nah, jadi seperti untuk menyelesaikan problem kesyirikan di tengah masyarakat, apa yang Allah buat? Wajan, tauhid kan? Wajan akidah. Mulai tujuh, apa salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah warisan tanah Minang? Ajan masalah warisan. Sehingga orang banyak tahu, sehingga orang banyak bertanya, mulai bantu dirubah. Kalau tidak diajar, dulu kau berubah kan? Kalau tidak tahu. Nah, kini padusi lah. Buat judulnya kadang-kadang padusi. Kau bertanya, lo padusi laki, ya kan? Buat kadang-kadang padusi. Iko ingat judulnya yo, yang berpotensi dapat warisan. Tidak sadu, lo harus dapat warisan dong. Bahasanya makanya berpotensi. Berpeluang, berpotensi mendapatkan warisan. Yang laki-laki tadi, yang padusi ini. Yang perempuan satu, anak. Anak padusi. Anak kandung, bukan anak tiri, bukan anak angkit. Anak kandung, dak anak angkit, dak anak tiri. Yang kedua, anak dari anak laki-laki. Anak, berarti anak padusi. Anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti anak padusi dari anak padusi tidak dapat. Artinya cucu padusi dari anak padusi si mayit tidak dapat. Jadi yang dapat itu anak padusi dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu. Ibu bukan tiri, bukan angkit. Bukan tiri, bukan angkit. Karena anak cek mulang itu karena banyaknya bertanya, kalau ibu angkit apa aja kan? Dua kan? Awak aja menyebut duanya kan? Karena itu orang lain, ibu angkat itu orang lain. Orang lain. Bapak angkat orang lain, anak angkat pun orang lain. Ibu kandung. Bahkan bukan ibu susu. Bahkan bukan ibu susu. Bahkan bukan ibu susu. Bahkan bukan ibu susu. Yang keempat, nenek dari jalur ibu. Nenek dari jalur ibu berarti ibu dari ibu. Ibu dari ibu. Nenek dari jalur ibu berarti ibu dari ibu. Ibu dari ibu ya. Ibu dari ibu. Baik itu puluh ibu dari jalur ibu. Nan kelima, nenek dari jalur bapak. Nenek dari jalur bapak berarti induk dek ayahnya. Ayah si mayit. Ayah si mayit ya, induk dari ayah si mayit. Yang keenam, saudari kandung. Saudari kandungan. Ndak angke, ndak saudari tiri. Tidak sepersusuan. Sepersusuan. Yang ketujuh, saudari sebapak. Sama ayahnya beda induannya. Yang ke-8, saudari seibu. Sama induannya beda ayahnya.
Yang ke-9 istri. Istri. Bukan mantan istri. Istrinya langsung, bukan mantan istri. Lah cara bahasa. Oh, betulnya lah cara bahasa cuman yang lain. Cara itu nabi ni lah itu kan. Punya orang lah itu. Istri ya. Dan keempat istrinya kalau punya sampai istri, sampai repek. Kalau repek ya, mudahan antum ada banyak istri. Amin. Yang ke-10 ada di belakang. Yang ke-10 perempuan yang membebaskan si mayit dari perbudakan. Perempuan yang membebaskan si mayit dari perbudakan. Perempuan yang membebaskan si mayit dari perbudakan. Oke, sampai situ paham? Lalu, lah ya catat sudah kan ada yang mana? Nah, ini semua orang tadi, baik laki-laki dan perempuan itu berpotensi untuk dapat harta warisan. Tapi tidak semuanya mesti dapat. Tak sadar harus dapat. Kalau harus dapat, sadarnya tu habis hartanya banyak sebanyak tu. Nah, kalau seandainya semuanya ada duit sadarnya, ketika ada orang meninggal, baik laki-laki ataupun padusi, seluruh orang tadi itu 6 laki-laki dan 5 balik tadi, padusi dan 10 orang tadi itu, tidak 10. Nah, kalau seluruhnya duit hadir sadonya, tahu di mana seluruhnya hidup, maka siapa yang pasti dapat? Boleh dipilih kan? Bukan boleh dipilih ya, Allah yang menentukan. Siapa yang pasti dapat? Yang pasti dapat itu ada 3 jenis manusia. 3 jenis. Kalau bahasa 3 jenis manusia ada. 3 jenis orang. Nan pertama, siapa tu kan? Orang tua, ibu dan bapak. Ibu dan bapak pasti dapat. Tidak mungkin tidak dapat. Mustahil tidak dapat. Kalau tidak dapat berarti zalim. Ada dan mandi ada tu berarti. Ibu bapaknya. Catatan tadi ya. Kalau sadonya masih duit. Kalau seluruh nan tadi itu masih duit. Ketika ada orang meninggal, nasab membeli orang tadi, nasab 10 orang tadi itu duit, maka yang pasti dapat sia ibu dan satu, yaitu orang tua, ibu dan bapa. Ibu dan ayahnya pasti dapat. Harus dapat. Tak mungkin tak dapat. Ayah. Yang kedua, anak baik laki-laki maupun perempuan pasti dapat. Harus dapat, mesti dapat, wajib dapat. Karena itu hak. Kedua ya. Yang ketiga, pasangannya. Suami atau istri. Nah, mungkin suami istri kan. Itu jangan meninggal. Suami atau istri. Suaminya pasti dapat atau istrinya pasti dapat. Harus dapat, wajib dapat. Kalau tidak dapat, pasti ada yang zalim. Pasti ada yang marabui hartanya. Nah, 3 jenis manusia ini harus dapat itu jatahnya itu berubah-ubah kalau ada sebagian, kalau seluruhnya, misalkan si suami, kau contoh saja berkomentar. Misalkan si suami dapat seperempat, kalau yang meninggal tadi 7 anak, tapi ini mesti dapat. Paling jatahnya berkurang, bertambah, tapi mesti dapat. Okay, paham sampai siko ya? Jadi kalau seluruh orang tadi itu ada, 5 balik laki-laki tadi ada, 6 padusi tadi itu ada 10-nya, maka yang pasti dapat anaknya, baik laki-laki itu pun padusi, bara banyak anaknya dapat seduanya. Bara banyak anaknya dapat sadonya. Begitu pula orang tuanya. Orang tua itu duanya lah. Begitu pula dengan istrinya. Istri kampe-kampenya dapat ataupun suaminya pun dapat. Nah seandainya 3 jenis manusia ini ada semuanya, laki-laki
ayah induknya ada, anaknya ada, bini atau istrinya ada, maka yang lain tak dapat. Yang lain tak dapat. Nah, ulangi, kalau ayah ibunya masih ada, anak laki-laki dan perempuannya masih ada, istri atau suaminya masih ada, yang lain tak dapat. Tak dapat sama sekali. Hanya bisa menjadi. Tak dapat sama sekali. Tak bisa kemanakan menggugat. Tak bisa saudaranya menggugat. Korang tu abang bomo aja. Korang tu abang bomo aja. Korang tu mama awak aku mau aja kan. Mana daki kemanakan berdua anak itu lah. Tak bisa yang lain menggugat. Kalau anak laki-laki dan padusinya masih ada, suami atau istrinya masih ada, ketiga-tiganya ya, ayah ibunya masih ada, satu orang tu masih ada, yang lain tak dapat sama sekali. Sama sekali tak dapat. Warisannya beda kalau diserakahan gitu, beda lagi. Warisan tak dapat sama sekali, tak bisa menggugat, tak bisa jatah nyuma, tak bisa. Kalau orang tadi itu masih ada. Okey? Faham sampai situ? Nah, ulangi. Seandainya 5 balik orang tadi itu masih ada, 10 orang tadi itu masih ada, yang pasti dan mesti dapat ibu dan bapa, pasangan suami atau istri, anak laki-laki dan perempuan. Seandainya anak laki-laki dan perempuan, suami atau istri, ayah dan ibu ke-5 orang ini atau ke-6 ke-5, 5 enggak? Mungkin 6 kan? 3 jenis orang tu masih ada, yang lain tak dapat sama sekali, anak yang lain. Tak dapat sama sekali. Tak dapat sama sekali. Uang tengah. Nak dolah kurang uang tengah. Kok mungkin sedekah mungkin ya. Sedekah itu. Cuma warisan tak dapat. Warisan tak dapat. Tak bisa kalau nya tak ada jatah warisan kan saya gugat dah. Kalau gugat nak ada jatah, nak gugat itu ada haknya gitu kan. Kalau ada haknya barunya bisa menggugat. Sampai cukup faham? Kasusnya ketika ada si laki-laki meninggal. Kemanakan laki-laki ku ada. Adik, abang, kakak, uninya masih ada. Orang tuanya masih ada. Anak laki-laki padusi masih ada. Bini ada bah 3 misalkan. 3 bini aku punya anak seorang. Yang mana dapat? Kemana kan dapat? Enggak. Saudara dapat, saudara-saudari enggak. Yang dapat orang tua bini sama anak-anaknya. Yang lain enggak. Okey, kemana kan tak bisa untuk korang tu kemana mak bo mau aja kan? Korang tu mama mau aja kan? Korang tu apa mau? Atau mandi mau? Tak bisa. Tu kakak. Tu kakak dan kamu aja kan? Dulu dan kadang apa? Samu gadang aja mau aja kan? Itu semua dari kita kan semua gadang kan? Sama merintis macam-macam lah alasannya kan? Yang lain tak dapat, yang dapat hanya korang. Bahkan seandainya, kok seandainya, kan kalau pakai perasaan itu, seandainya, coba lihat perhatikan, seandainya si anak tadi jarang menjumpai orang tuanya kampung gue. Orang tua itu hidup sama sama mandeh kakak orang tuanya kan. Anaknya merantau, jarang pulang. Meninggal ayahnya, siang lagi hari tu. Anaknya, walaupun anak itu jarang bersabuk sama orang tua, walaupun orang tuanya kan dirawat atau hidup sama kakak-kakaknya, kakak orang tu berarti apa-apa atau mandi-mandihnya gitu. Tidak berhak, karena anaknya masih ada, atau pasangnya masih ada, atau orang tuanya masih ada. Karena hak itu Allah langsung yang majah. Berani menentang perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah SWT langsung wasiyatan minallah. Ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang tua berwasiat, pasti bosau akan menunaikan wasiat orang tua. Apa lekuk wasiat Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kalimat dalam Al-Quran wasiyatan minallah. Ini wasiat dari Allah kan. Allah langsung yang merinci sudus 1/6, sulus 1/3, nis 1/2, thumun 1/8, 1/4. Rubu' Allah langsung yang merinci. Kau 1/2, kau 1/4, kau 1/8, kau 1/3, kau 2/3. Allah langsung yang merinci. Ke sini apa? Lanjut. Ini dalam surat apa nih, Ustaz?
Kalau misalnya tiga jenis ini ibu bapak, anak laki-laki atau perempuan atau pasangan itu tidak ada, yang mana yang lebih prioritas yang lain selain itu? Ya itu ada kajian lanjutannya. Celiak anunya, celiak keadaannya. Kalau sado yang ada, tiga jenis ini. Yang mana lebih selain yang tiga ini, yang mana lebih prioritaskan? bukan lebih prioritas, yang mana harus dapat. Kalau prioritas berarti yang lain pasti ada dulu dapat kan? Nah, Jadi yang ini, yang selain tiga ini yang mana yang dapat? saudara, Istri dan dua anak. istri nado, anak nado, ya induk nado, saudara kan tuh. Atau ada cucu anak, meninggalin anak. Oh, enggak punya anak. Tunggal dia punya anak, istri meninggal loh. Ayah induk ada, saudaranya. Saudaranya lah. Maka cari kasus per kasus gitu. Saya nak ada gitu. Nah, kini yang kita bahas nih, Bang. Nah, pertanyaan Bang tadi itu yang kita bahas nih. Lah sampai sekolah pertanyaan? Dalam surat apa tadi? Surah An-Nisa. An-Nisa ayat. Sunasa ayat sebalih. Bunyinya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Sebalih dua balih. Sebalih cek, dua balih cek. Itu rincinya. Ayat sebalih dan ayat balih. Bunyi ayatnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, panjang tuh. Sampai ayat dua balih. Ya, sebalih dua balih. Kita lihat ayat sebalih sampai dua balih, nak. Ayat sebalih sampai dua balih. Bunyi ayatnya yusikumullahu fi auladikum. Ancak kurang lah. Paham tak? Jadi pakai tanda. Jarang dipakai. Yo, ayat sabaleh sampai ayat 2. Ayat sabaleh sampai ayat 2. Nah, kini bara jatah masing-masing orang tadi. Bara jatah masing-masing. Nah, sadar kita ambil yang 3 jenis tadi. Sadar itu sebuah sayang. Kita lo ambil sebuah. Ansu aja anak. Jadi jatah masing-masing ada. Kini jatah ayah dulu, ayah laki-laki jatah ayah. Bara jatah ayah. Ayah. Bara jatah ayah. Jadi ane ingin beliau masalah warisanku bagi yang tahu kita harus ajarkan ke keluarga, ajarkan ke masyarakat yang lainnya. Kok salah satu usaha untuk menyelesaikan problem masalah warisan di tanah Minang. Karena turun temurun mode itu tadi warisan itu sering masalah bacakak di warisan, masalah di Aranto, masalah di Pusako, membunuh gitu. Pernah kejadian, baru benar kejadian. 3 hari yang lalu salah. Hari Rabu 3 hari nak. Ya 3 hari yang lalu. Anak baru pulang dari Pekanbaru. Tetangga dekat rumah tu. Tangannya TKP, kepalanya kan dicatuan. Siang bunuh. Cerita kok. Hah? Kemanakan yang bunuh. Kemanakan kan buang yang bunuh. Kenapa? Karena ini menjual harta induannya. Ada batang, tabatanga dijual itu, yang korban tu, nyujual. Mungkin dia bansai kan. Ini butuh harta makan. Ini nak punya anak, kabarnya si korban ko nak punya anak dan pun nak punya bini. Karena dia hanya menjual kerang dia ke pasar. Setelah ini menjual batang dijual gitu, batang pun dijual, habis itu mati. Karena bunuh di kamar-kamar. Kan kue dugaan kalau ini terbunuh karena masalah warisan, masalah harta pusako. Yang lah dia hadake ke orang tua yang punya harta ko kedulu ketika meninggal ya. Kak cucu si nenek atau anaknya? Jelas anaknya. Allah langsung yang ngecek kan? Allah langsung ngecek. Ini berhak menjual harta orang tuanya, ya kan? Ini berhak menjual harta orang tuanya, walaupun mungkin ada teknisnya yang salah, tapi ada haknya di sini nanti. Si cucu ada haknya sama sekali. 0,1% ada haknya. Nah, itu haknya sama sekali. Walaupun mungkin si korban gonyo menjual batang tadi itu salah. Walaupun salahnya menjual karena ada bagian adik-adik atau kakak-kakaknya, tapi kan ada bagiannya di sini.
Ada bagiannya di sini kan? Bagian si cucu ada? Sama sekali tidak ada. Nol. Dalam masalah warisan orang lain. Dalam masalah warisan itu adalah orang lain. Karena ini kemakan berarti anak laki-laki dari anak parusi kan? Anak laki-laki dari anak parusi. Anak laki-laki dari anak parusi kan ada dapat sama sekali. Yang dapat itu anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak parusi dari anak laki-laki. Anak laki-laki dari anak parusi. Jadi keturunan anak perempuan itu tidak dapat. Anak dari anak perempuan tidak dapat sama sekali. Oke? Tabaliak kan? Nah, makanya itu terjadi barusan kejadian gitu. Dan pembunuhnya berencana. Kalau tidak berencana, mah ada kabeh tangannya. Itu rapi. Tangannya tak kabeh. Liye kanai. Namanya itu kanai pukul. Pakai pukulan, pakai ladiang. Kanai tua. Meninggal lah. Meninggal. Bersobok di orang kan. Hari Rabu salah. Hari Rabu. Masalah warisan. Barusan disantok dulu beberapa bulan yang lalu masuk berita kan. Disantok ada yang dengar ada. Oh, di tepi jalan tu. Ada tepi jalan tu. Di jalan sampai mati banyak catuanya kan. Ya. Banyak catuanya tak sekali loh gitu. Banyak catuan tu mati lah. Pasti ada yang menceliak kan. Kejadiannya siang-siang tu. Siang-siang di jalan Rami itu. Anda tahu jalan itu pas pendakian itu. Rami jalan orang Sinan. Di tampek padat gitu, bukan di rimbo-rimbo, bukan di parak-parak gitu. Tampek padat. Anak rasa katikonya mencetua itu ada orang lewat. Rami, ada seorang berdua orang pasti ada yang lewat. Indikasinya kue dugaan keluarganya dan masalah dia baca kak masalah warisan, caci mencaci macam akhirnya coba sih lihat. Itu dek karena tidak tahu nanma haknya, nanma bukan haknya. Nanma yang haknya memang bukan haknya. Nah, itulah kalau hawa nafsu dan hanya akal pikiran saja tanpa mengikuti wahyu Allah, nah, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Mudah-mudahan awak terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pertama kini ayah bara dapat warisan. 1 jatah ayah itu 1/6 buat pakai angko ya, jangan pakai tulisan. 1/6. Kalau pakai tulisan payah baca 1/6 pakai angko buat, jangan pakai tulisan. Pakai angko. 1/6. 1/6. 1/6. 1/6 lah bahasa Wayang. Pakai garing. Terserah lah aku pakai ah. Kok 1.26 boleh ya? Kan sama itu. 1/9. Tapi pakai angko buat. Karena pakai angko misalkan. Karena beko membaca payah kok. 1 salah tulis 1/6 kan. Itu 1 bagi 1/6 kan. Itu salah jadi bacanya. Dibuat 1/6 1/6. Sapa tanam. Nah, pandai boleh sapa tanam. Kita pandai boleh. Lulus SD. Ada zaman kolonial gini ada. Ya. Mungkin jarang mau ulang mungkin. Itu 1/6. Bilo dapat 1/6. Bilo dapat 1/6. Jikalau si mayit memiliki anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki. Memiliki anak laki-laki atau jikalau si mayit memiliki anak laki-laki, buat pakai atau dan atau anak laki-laki dari anak laki-laki. Buat model itu anak laki-laki dari anak laki-laki. Buat cucu banyak cucu.
Anak laki-laki dari anak laki-laki. Nge, ayah dapat 1/6 jikalau si mai punya anak laki-laki atau gue pakai atau anak laki-laki dari anak laki-laki. Oke. Nah, itu bagian yang pertama. Yang kedua, bagian yang kedua si ayah dapat sisa. Buat siso atau sisa, serah pakai bahasa. Siso atau sisa. Kalau si mai jika atau kalau si mayit tidak punya keturunan sama sekali. Tidak ada anaknya, tidak ada cucunya sama sekali. Baik karena tidak ada, memang tidak ada, atau Allah meninggal dulu. Telah meninggal terlebih dahulu. Anak yang meninggal, cucu yang meninggal saja. Baik karena memang tidak punya, tidak ada gini dari Allah, ataupun dek karena meninggal. Allah meninggal dulu ya. Allah meninggal dulu. Dapat barang? Dapat? Sisa. Kau sisa, walaupun namanya sisa banyak bahasa kamu. Lihat kamu. Sisa tu sebenarnya. Yang luarnya sama bujang ada kayak mati itu. Dia bujang. Iya pokoknya nak punya anak lah. Iya baik, terserah pokoknya ada anak lah. Katiko yang meninggal, katiko yang meninggal ada anak lah. Baik tidak ada karena tidak punya keturunan, atau tidak ada karena lah meninggal saja. Yang penting katiko si mai meninggal, si mai tadi tidak punya anak, tidak punya turunan sama sekali, tidak ada. Baik tidak ada itu dek karena memang tidak dapat, mungkinlah menikah tidak ada anak, atau mungkin tidak menikah, atau Allah meninggal dulu. Allah meninggal duluan. Intinya tidak ada anak. Ketika yang meninggal, Maksud sisa ini maksud semuanya, Sah? Ini saudara atau gitu saudara? Ya maksudnya dalam kategori 3 kategori ini kan ibu bapak masuk juga, ibu. Kalau ada bu, kan ikut bapak ini. Bapak. Oh jika ada. Oh iya. Itu kan judulnya tadi kan bapak. Jika ada bapak saja. Jatah ayah. Judulnya jatah ayah. Jatah ayah. Beko, ada contoh kok. Tanda kan? Iya kok ayah, contoh nih Pak. Kalau ada si mai meninggal, ayahnya ditinggalinnya. Ayah ini, anak laki-laki yang ada, induk yang ada, pasangannya ada, saya dapat. Ayo sisu, nama sisu, apa sisu emang? Agak kaya sudah. Aku lah. Apa ini? Agak apa ini lu? Lalu agak? Sisu, beko gitu anak, beko gitu contohan. Sampai cendol Oke. Nah, yang ketiga kan jatah ya itu ada 3. Yang ketiga yang agak panjang kok ayah sama ibu sama anak perusinya, selebihnya mudah. Yang ketiga ayah dapat 1/6 buat mudah itu 1 garis miring 6 dan buat pakai dan sisa dan sisa. Tapi kau nak jalan kan? Buat saya di mana itu loh. Kalau mau dan sisa. Alah, buat 1/6 dan sisa. Dan itu berarti kedua-dua sekaligus. Bukan atau ya, atau itu pilihan. Kalau kau dan. Alah, ayah lah. Sekarang ibu dapat barang. Kau jatah masing-masing. Kau jatah aja loh. Beko kalau bara dapat ayah, bara dapat ibu, saya lihat kasusnya. Si anak masih ada, si Allah meninggal, lalu saya lihat di sini. Oke? Sekarang ibu jatahnya 3 loh. 30. 1 jatah ibu.
Untuk sementara duo saja jatah ibu dulu. Duo. Ma'al ab wahid zaujin. Okey, baik. Jatah ibu tiga. Jatah ibu tiga. Satu, ibu dapat siapa tiga? Banyak ibu pada ayah ya. Jadi ala bisa kalau kejadiannya tu ayah boleh banyak dapat. Karena Allah mengatur semua. Ibu dapat siapa tiga? Satu dapat siapa tiga? Ingat pakai angko tulis dan pakai tulisan. Pakai angko. Jikalau si Mai tak punya keturunan sama sekali. Tak punya. Tidak ada. Baik tak ada dek karena tak punya atau tak ada dek karena Allah meninggal. Baik tak punya dek karena tak babini atau tak punya dek karena tidak dapat anak. Nak berjalan lah. Jadi berjalan. Okey? Nak hantar tu apa? Lanjut. Nombor hantar. Minum dulu. Tak. Siap. Kau dingin. Kau dingin tak? Ayo juga dingin ya. Dah lemak lagi dah. Ayo dingin lagi. Nah, nya harus model itu kena multi tafsir je. Harus gimana detail mana itu bahasanya itu ibarat hakim memutuskan keputusan gitu. Bahwasannya ternyata adalah model itu benar bahasanya supaya tidak ditafsirkan hal-hal yang berbeda gitu. Nah, sapatigo jikalau ibu dapat sapatigo jikalau si mayit tidak memiliki keturunan sama sekali, dan pakai kata dan ya, dan tidak memiliki dua saudara atau lebih. Tidak memiliki dua saudara atau lebih. Mesti nomor satu. Dan jadi Anda ulangi, ibu dapat sepertiga jikalau si mayit tidak memiliki keturunan sama sekali, tidak ada keturunannya loh, dan tidak memiliki dua saudara-saudari atau lebih. Hah? Ayo, saudara-saudari ya. Tidak memiliki dua saudara-saudari atau lebih. Berarti di siku cie tidak masuk kategori. Dua kate masuk kategori di siku. Okey? Biko dicontohnya baru paham kan? Nya wabil mithali yattadih al-maqal. Dek karena contoh baru paham rumusnya. Kemudian rumus matematika kan gua macam-macam gitu. Lah cerita. Dibuat contoh baru paham lagi. Alah sudah. Ni. Kini ibu seperenam. Bagian kedua lah. Ibu seperenam. 1 miring 6. Gue pakai angko ya, jangan tulisan. Gue pakai angko. 1/6. 1/6 jikalau si mayit memiliki keturunan. Si mayit memiliki keturunan atau aku pakai atau lah, atau dua orang saudara-saudari atau lebih. Atau si mayit memiliki dua orang saudara-saudari atau lebih, maka si ibu dapat 1/6. Maka si ibu dapat 1/6. Maka si ibu dapat 1/6.
maka si ibu dapat seperenam. Nah, yang ketiga, bagian yang ketiga, ibu dapat jatah sepertiga dari sisa. Sepertiga dari sisa. Buat 1/3 dari sisa. Oh, dari sisa bukan dari harta semuanya. Bukan harta semuanya, tapi sepertigonya dari sisa. Sepertiga dari sisa. Jikalau ada bapak siapa? Bapak Simai. Berarti Bapak Simai. Walaupun Bapak Simai itulah bacarai jindu Bapak Simai ya. Kok kalau nyola bacarai jo ayah basat ya. Mantan ayah. Nggak, bukan mantan ayah, maksudnya induannya lah bacarai jo ayah. Nggak ada hubungannya lah. Ini bahasanya tuh Bapak Simai. Karena ayah jo anak kan pernah bacarai kan. Lu kok bacarai ya. Lebih na ayah jo anak barunya. Kiamai na ayah jo anak barunya. Hah? Jikalau ada Bapak Simai ya, Bapak Simai dan ya, dan salah satu pasangan Simai, maksudnya istri atau suaminya. Kalau yang meninggal parusi berarti suaminya, kalau meninggal laki-laki berarti istrinya. Nah, itu. Oke. Lah, lanjut ya, enggak capek stay jangan 9 jangan 2 menit ya. Akal ini. Kalau si Mai itu yang ibu tadi dah. Kalau begitu turunan tapi cuma satu saudara sah. Dia beko dia nanti jalan. Tulisnya pada itu loh. Ya muka dia ke rumus kalau dicontoh baru jalan ya kok. Kalau ndak ko rumusnya nanti ndak repek kok. Ini rumus itu penting kok. Itu ada contoh di Cik. Iya ada contoh sih ya. Maka anak minta injurita mah, ada injurita mah dah. Ya. Lah ini ayah Hindu lah. Kini loh. Yang payah-payah lalu yang agak banyak. Anak parusi dapat setengah. Dapat setengah. Kalau inyo sajo yang punya apa? Kalau tongga babeliang. Inyo soganya. Inyo soganya dia kaknya. Terserah tu lah menilai bah. Bukan anak tunggal, tapi inyo soganya tinggalnya. Baik karena ayah Hindu yang dah punya anak yang lain atau lah meninggal tu kan. Semua. Iya, penting ada adik kakaknya ketika ayah atau ibu yang meninggal gitu. Tidak ada memang surang. Buat mana bang? Saudari, tadi apa? Anak kan? Anak berusi kan? Anak berusi dapat setengah. Jikalau tidak ada saudara-saudarinya lah. Baik tidak ada dek karena lah meninggal ataupun tidak ada karena memang tidak ada dari awal. Paham? Baik karena tidak ada dek karena lah meninggal dulu ataupun tidak ada dek karena memang ini sendiri aja. Nyusul aja lah iya gitu. Paham di sini kok? Nah, yang kedua, bagian kedua dapat 2/3. Oh banyak dapat deh ya. 2/3. 2/3 tu banyak dapat deh. Banyak setengah kan? Banyak setengah pada 2/3. 2/3. Kau roti dibagi 3, 2 bagian tu 2/3. Jikalau dia bos ya. Anak berusi. Jikalau dia, kalau untuk meragu dia dalam kurung anak perusiko gitu. Gue mau itu. Dia itu dalam kurung si parusiko gitu lah. Serantung nabas poringnya. Nah, jikalau dia
memiliki saudari satu orang lagi atau lebih. Berarti nyo baradia kakak baduo padusi kedua-dua atau lebih dari dua tapi padusi kesadua. Jadi nyo anak tunggal. Inyo baradia kakak dua orang atau lebih tapi padusi sadua. Jikalau dia bersaudari dua orang atau lebih padusi sadua. Jadi ada adik seorang atau kakak seorang. Berarti nyo berdua kan? Atau lebih. Makanya dapat 2/3. Paham ya? Paham yang ketiga? Nah, yang ketiga dapat sisa. Dapat siso. Dapat siso. Dapat sisa. Dapat sisa jikalau dia bos ya? Si padusiko, buat pada tu. Si padusiko itulah. Si padusiko. Jikalau dia memiliki saudara laki-laki. Dapat siso. Jikalau dia memiliki saudara laki-laki. Jikalau dia memiliki saudara laki-laki. Ada adik laki-laki atau adik atau abang laki-lakinya atau kakak laki-laki. Ikut, teknisnya betul. So, lah. Kini anak laki-laki. Anak laki-laki itu mudah. Gampang nak. Cik jetahnya. Apa jetahnya? Sisa. Lah, mudah tu je buat sisa lah. Ba mudah keadaan ni sisa depan. Anak laki-laki dapat sisa. Lah. Ada juga lawan hanya sisanya. Ba anak mode keluarga ini sisa depan. Iya, anak laki-laki. Anak laki-laki itu bagian jatahnya itu sangat enak. Berarti lebih dapat. Lebih banyak dapat kan? Karena